Nama Majia, Direktur Utama Perumda PDM Tirta Marta Yogyakarta. Yang pertama, saya baru bekerja 35 tahun. Baru 35? Iya, 35 tahun. Sehingga di kami juga nggak ada bayang-bayang yang jadi Direktur Utama, nggak. Jadi dari staf, 2001 saya selaku Sekretaris Direksi, 2006 Kepala Seksi Umum, 2007 Kepala Seksi SDM, 2009 saya Kepala SPI, 2010 sampai 2019 saya Kepala Bagian Umum, 2019 saya Direktur Umum, dan saya 1 tahun setengah diangkat Direktur Utama sampai sekarang. Ya itu tadi mengalir saja, seperti air mengalir sampai jauh. Kami jalani saja, karena ya tidak terbayang saja di Direktur Utama. Ya cukup menjadi pegawai yang mempunyai loyalitas, integritas, dedikasi untuk mencurahkan tenaga pikiran sebagai pegawai di PDM Yogyakarta. Saya selaku Direktur Utama mempunyai visi misi, yakni menjadikan Perumda PDM Tirta Marta Yogyakarta yang unggul dan profesional. Unggul ini dalam artian yakni SDM-nya juga, K3-nya juga, sehingga dalam memberi pelayanan kalau sudah memahami tentang tadi SDM-nya semakin baik, mempunyai kompetensi, yang kedua juga sebagai K3-nya bagus, maka akan profesional dalam menjalannya. Harapan jangka pendek adalah kami ada menurunkan NRW secara tahapan-tahapan yang dengan mengganti perpipaan yang ada di Kota Yogyakarta, karena kami PDM kami baru umur 105 tahun. 105 tahun. Iya. Sehingga perpipaan yang sudah usang, sudah bocor dan lain-lain. Apalagi kami mengambil airnya salah satunya di lereng Merapi. Dekatnya Mbah Marijan Sirosoroso. Itu. Yang baru 2 minggu yang lalu kena longsor dan patah dan lain-lainnya, sehingga ini yang kami perlu perbaiki semuanya. Sehingga kami juga mencari untuk pendanaan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Gitu. Harapan kami jangka panjang adalah air minum yang aman. Air minum yang aman. Maksudnya artinya bahwa yang dikonsumsi oleh masyarakat itu adalah sudah sesuai Permenkes 492 tahun 2010. Itu jangka panjangnya. Sangat-sangat penting karena air itu menjadi kebutuhan nomor 2 setelah udara. Orang pertama kan udara. Nah, kalau orang nggak bisa menghirup udara ya sudah innalillahi. Gitu. Nah, air juga nomor 2. Orang kalau tidak seminggu atau 1 bulan tidak minum, pasti juga akan selesai kan itu. Nah itu maka seperti yang saya sampaikan tadi adalah sosialnya, lingkungannya, dan kesehatannya untuk kesejahteraan masyarakat. Itu bagaimana? Jadi secara nasional bahwa air minum di Indonesia ini sangat penting, namun demikian juga terjadi kekurangan. Sehingga salah satunya negara hadir dengan membuat embung-embung, danau dan lain-lain untuk mengalihkan air tanah itu memakai air permukaan. Walaupun secara pengolahan lebih mahal. Ya karena harus menghilang dari fisikanya, bakteriologinya dan lain-lainnya, kimiawinya dan lain-lainnya. Nah, namun demikian dengan air permukaan ini akan bisa memberikan kepada masyarakat itu jaminan yang lebih baik lagi. Karena kalau yang air tanah itu adalah FEM-nya cukup tinggi. Iya.
Kami standarnya? di Indonesia Iya. maupun di kota Yogyakarta Iya. ada laboratorium. Oke. Ya, yang mana laboratorium itu setiap hari untuk ngecek kualitas air, karena salah satunya di kota Yogyakarta ini melayani Istana Negara, Oke. yang mana ini harus sudah in terus. Terus ya. Yang kedua keraton juga harus, Iya. Puro Pakualaman juga, demikian juga Kepatian. Iya. Sehingga memang ini menjadi kebutuhan yang sangat vital di kota Yogyakarta. Sangat sulit, sangat sulit. Yakni yang pertama adalah kami penggantian pipa. Iya. Di kota Yogyakarta kan full 24 jam kredit, Iya, betul. dan kami memperbaiki perpipaan di kota Yogyakarta malam hari. Malam hari. Jadi jam 9 mulai, subuh harus sudah selesai. Harus sudah ditutup kembali untuk jalan lagi. Itu adalah yang ekstra. Apalagi di kota Yogyakarta banyak tinggalan-tinggalan pada zaman dulu. Ada bunker, ada macam-macam. Sehingga ini memang kami selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi terkait rencana penggantian perpipaan di kota Yogyakarta. Itu yang ada. Yang kedua, yakni tadi sesuai dengan visi misi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yakni agar air minum di tahun 2030 itu harus sudah aman. Sudah aman. Kalau sekarang baru layak. Namun nanti di 4-5 tahun yang akan datang, PDAM itu atau masyarakat di Indonesia itu harus aman dalam penggunaan pemanfaatan air itu. Yakni kami kerjasama dengan pemerintah pusat, yakni kami perbaiki lab. Karena air minum yang layak itu harus memenuhi syarat 26 parameter yang sudah diatur. Nah, sehingga kalau PDAM sendiri sangat kurang karena peralatan dan lain-lain. Kami contoh untuk memeriksakan silenium itu adalah harus di Semarang. Setiap bulan harus ke Semarang untuk pemeriksaan silenium. Karena itu diamanatkan dalam peraturan dalam undang-undang. Dulu di Surabaya, sekarang ada di Semarang. UGM nggak ada, ITS juga tidak ada, semua nggak ada. Yang hanya di Semarang. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi dari IPCC, itu di bawah PBB, beranggotakan lebih dari 100 negara, yang mana pada tahun 2025 itu salah satunya di Asia, yang daerah tropis, itu akan terjadi penurunan antara 10-30%. Nah, ini maka bagaimana kita harus mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan kemanfaatan air yang ada. Yakni salah satunya, yakni apa? Kita lakukan biobori. Yang kedua, kita melakukan konservasi. Yang ketiga adalah kita beralih secara tahapan, sumur dalam kita kurangi, kita manfaatkan ke sumur air permukaan. Nah, di Yogyakarta untuk ada istilah kartomantul. Itu yakni pengambilan air dari Sungai Progo. Ini untuk melayani kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Kalau di kami, insya Allah siap untuk karena apa? Kebutuhan kan salah satunya seperti tadi saya sampaikan bahwa di kota Yogyakarta ini kami sudah beralih. Jadi ke masyarakat juga, tapi kami merubah bagaimana dunia usaha di kota Yogyakarta wajib berlangganan PDAM. Kalau tidak berlangganan PDAM sudah diatur bahwa pengizin SIPA maupun yang lain tidak bisa sebelum berlangganan PDAM. Ini dari pemerintah. Kami kolaborasi baik dengan pusat maupun dengan provinsi maupun dengan kota Yogyakarta. Sehingga salah satu kalau dunia usaha seperti hotel, seperti restoran punya sumur dalam, dia tidak berlangganan PDAM, nanti yang akan
menegur dari ESDM DIY maupun dari Satpol PP DIY. Kalau nggak mau, izinnya akan dihentikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Ya, kami harapkan kepada seluruh masyarakat lakukan efisiensi yang pertama. Yang kedua, manfaatkan air yang berkualitas. Yakni salah satunya adalah dari PDAM. Karena apa? Dari PDAM itu, air yang sudah diproduksi oleh PDAM ini sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan. Karena dari PDAM ini setiap saat ada pemeriksaan baik dari eksternal maupun internal. Jadi saya kira itu. Sehingga lakukan efisiensi, apalagi krisis air nanti 10 tahun yang akan datang, kalau tidak kita sikapi dari sekarang, maka akan menjadi permasalahan yang sangat pelik juga. Ya. Sangat kami sangat bangga karena apa, PDAM Yogyakarta sudah 3 tahun ini, baru 3 tahun, harapan kami nanti ke depannya terus itu akan beri motivasi kepada pegawai kami, kepada pemerintah kota, sehingga akan terjadi sinergi dalam memberi pelayanan PDAM. Harapan kami, yuk dari 5 pilar ini teruslah berinovasi untuk memberikan kemanfaatan kepada yang terpilih nanti untuk mendorong dalam berinovasi-inovasi di masa-masa yang akan datang. Jangan lupa saksikan channel YouTube 5 Pilar Media.